Selamat pagi para peternak entok dimanapun Anda berada. Dari kandang Geng Farm Magelang untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa tips ya tentang penjualan produk ternak entok. Kenapa saya kok membuat tayangan video ini? Karena ada beberapa rekan kita, rekan peternak entok ya, itu mengalami kesulitan untuk memasarkan produknya. Sebenarnya ini hal yang aneh. Hal yang aneh saya bilang itu, kenapa? Karena entok ini adalah hewan yang banyak penggemarnya pada saat sudah menjadi olahan. Ya. Lah terus kenapa? Kok bisa sampai terjadi kesulitan pemasaran? Maka di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa trik ya. Trik pada saat bagaimana sih Anda memasarkan produk entok-entok kita ini. Oke, yang pertama, sebenarnya kita ini enaknya sambil ngopi ya. Pagi-pagi ini sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil ngerokok. Tapi ini sedang puasa ya, janganlah. Oke, yang pertama adalah bagaimana kita memasarkannya. Cara yang pertama adalah kerjasama dengan para pengusaha kuliner atau rumah makan. Ya, banyak sekali. Bukan hanya di daerah kita, di luar daerah kita itu banyak sekali pengusaha kuliner atau rumah makan yang membuat olahan sayur ya, itu menggunakan bahan dari daging entok. Yang kita lakukan adalah menawarkan produk kita, bekerja sama dengan mereka. Banyak sekali, tidak mungkin tidak ada yang mau membeli entok ini. Jadi silakan Anda nggak usah malu, nggak usah gengsi, datangi rumah makan atau pengusaha kuliner, baik kecil, menengah, atau atas, untuk menawarkan ternak entok Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja sama dengan pengepul. Bekerja sama dengan pengepul entok atau supplier entok. Perlu diketahui bahwa seorang supplier atau pengepul itu biasanya mengumpulkan entok-entok ini dan akan dijual kembali ke para pelanggan yang biasanya adalah rumah-rumah makan atau pengusaha kuliner. Maka cara yang kedua ini mudah dilakukan karena seorang supplier atau pengepul entok itu memiliki target yang harus dicapai untuk memenuhi pesanan para konsumennya. Dalam hal ini adalah pengusaha kuliner atau rumah makan. Ya. Jadi berantai. Ya, kalau tadi kita menawarkan yang pertama itu adalah menawarkan langsung ke pengusaha kulinernya atau rumah makannya, pemiliknya. Untuk yang kedua ini, kita menawarkan kepada suppliernya atau pengepul entok. Tentunya dengan cara simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara kita sebagai peternak dan pengepul atau supplier, itu sama-sama mendapat keuntungan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, lakukan promosi langsung
Jadi setiap ketemu orang, tanpa malu-malu, kita tawarkan produk entok kita. Bapak, Ibu, kita memiliki produk entok. Jika Anda ingin mengolah entok, maka silahkan hubungi saya. Ini nomor WA saya, ini nomor telepon saya. Walaupun pada saat itu belum tentu calon konsumen ini membeli langsung, tapi suatu saat jika dia membutuhkan dan sudah diberi nomor WA atau nomor untuk berkomunikasi, maka niscaya akan mencari nomor Anda. Bisa juga ditawarkan membuka outlet penjualan entok ini di pinggir jalan, baik menggunakan properti pribadi Anda seperti kios atau tanah atau lokasi, bisa juga menyewa. Selanjutnya yang keempat adalah kita gunakan media sosial. Artinya kita menjual entok kita ini dengan cara online. Ingat, saat ini adalah masanya medsos. Medsos ini bisa membuat suatu keuntungan, bisa membuat kerugian. Yang kita sorot saat ini adalah bagaimana kita memanfaatkan medsos ini untuk mendapatkan keuntungan. Promosi melalui medsos tentang entok-entok yang kita miliki melalui Twitter bisa, Instagram bisa, Facebook bisa. Apalagi jika Anda kreatif menggunakan TikTok dan menggunakan channel YouTube. Semua mudah dilakukan dan bisa Anda kerjakan. Promosikan produk Anda melalui media-media sosial ini yang justru tidak terlalu memakan tenaga. Hanya mau atau tidak membuat channel dan mengerjakan channel. Tentunya Anda harus paham resiko dari jual beli online, karena antara penjual dan pembeli hanya mengutamakan faktor kepercayaan. Jika Anda sudah dipercaya, maka pembeli akan membeli secara terus-menerus. Tapi jika Anda tidak dapat dipercaya atau tidak amanah, maka pembeli akan kecewa dan tidak akan memesan kembali. Maka sebagai pedagang online, Anda harus memiliki jiwa dan kekuatan untuk menjadi seorang peternak sekaligus pedagang entok yang dapat dipercaya dan amanah. Sekali lagi, berjualan online artinya sang pembeli tidak melihat secara langsung produk yang akan Anda jual. Dia hanya melihat tayangan yang Anda buat. Maka usahakan antara tayangan dan barang yang akan Anda jual sesuai ekspektasi. Jangan berbohong. Jangan sampai mengatakan produk jelek dikatakan bagus. Jangan sampai melakukan tindakan menunjukkan produk bagus di tayangan, tapi pada saat sudah diterima oleh konsumen, ternyata barangnya tidak sesuai dengan kriteria atau ekspektasi. Maka dari itu, jadilah pedagang sekaligus peternak yang amanah dan jujur. Harapannya terbangun kepercayaan dan akan berkelanjutan. Jadi itu ya, 4 hal yang harus Anda lakukan sebagai peternak. Ingat bahwa menjadi peternak harus siap juga menjadi tenaga marketing untuk produk kita sendiri.
Yang pertama, langsung tawarkan kepada para pengusaha kuliner atau rumah-rumah makan. Yang kedua, bekerja sama dengan supplier atau pengepul. Yang ketiga, lakukan promosi secara langsung, baik face to face maupun membuat outlet di pinggir jalan. Dan yang cara terakhir yang saya sarankan adalah gunakan media sosial, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, atau sarana media sosial lainnya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat, Anda semua adalah peternak entok yang luar biasa. Jangan pernah ada kata menyerah. Terima kasih dan selamat pagi.